warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia Wahyudi dari program studi Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda mengenai Tari Mainang. Baiklah, kita masuk ke Tari Mainang sebagai warisan budaya Melayu. Tari Mainang atau Tari Lenggo Mainang merupakan salah satu tarian tradisional Melayu yang berkembang di wilayah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Semenanjung Melayu. Tarian ini dikenal sebagai tarian pergaulan yang menggambarkan hubungan muda-mudi Melayu dengan gerakannya lembut, sopan, dan penuh etika. Tari Mainang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Baik, kita masuk ke sejarah Tari Mainang. Tari Mainang itu berasal dari masa Kesultanan Malaka. Pada awalnya, tari ini dipertunjukkan di lingkungan istana kerajaan Melayu sebagai hiburan bagi raja, keluarga kerajaan, dan tamu kehormatan. Kata inang berarti pengasuh atau dayang istana perempuan. Oleh karena itu, tarian ini dahulu sering dibawakan oleh para dayang kerajaan dengan gerakan yang anggun dan tertata sesuai adat istana Melayu. Musik pengiring tari Mainang memiliki irama yang lembut dan tenang sehingga menciptakan suasana yang elegan. Seiring perkembangan zaman, tari ini mulai menyebar ke masyarakat umum dan dipertunjukkan dalam berbagai acara adat Melayu seperti pesta pernikahan, penyambutan tamu, festival budaya, dan hiburan masyarakat. Kita lanjut ke perkembangan tari Mainang. Perkembangan tari Mainang mengalami beberapa tahap dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan Melayu, tari Mainang hanya dipertunjukkan di lingkungan istana. Tari ini menjadi simbol kehormatan, kesopanan, dan kebesaran budaya Melayu. Kedua, masa penyebaran ke masyarakat. Setelah perkembangan di luar lingkungan kerajaan, tari Mainang mulai dikenal oleh masyarakat Melayu di berbagai daerah. Tari ini kemudian digunakan dalam acara adat dan hiburan masyarakat. Baiklah, yang ketiga ada Tari Mainang pada masa populer. Pada sekitar tahun 1940 dan 1980, Tari Mainang sangat populer di wilayah pesisir Sumatera seperti Asahan, Tanjung Balai, Batubara, dan Labuhan Batu. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara budaya dan pertunjukan rakyat. Yang keempat ada masa modern. Pada era modern, Tari Mainang mengalami tantangan akibat pengaruh budaya modern dan perkembangan teknologi. Namun tarian ini tetap dilestarikan melalui sanggar seni, pendidikan sekolah, festival budaya, dan media sosial. Saat ini beberapa gerakan dan kostum mengalami pengembangan agar lebih menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan ciri khas budaya Melayu. Baiklah, Tari Mainang termasuk dalam warisan budaya tak benda karena merupakan seni tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Melayu. WBTB adalah warisan budaya yang tidak terbentuk benda fisik, tetapi hidup dalam tradisi masyarakat seperti tari, musik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian daerah. Sebagai bagian dari WBTB, Tari Mainang memiliki nilai budaya yang tinggi dan harus terus dilestarikan agar tidak hilang akibat perkembangan zaman. Pelestarian Tari Mainang dilakukan melalui pertama yaitu sanggar seni, kedua pendidikan seni budaya di sekolah, ketiga festival budaya, keempat pertunjukan daerah, kelima dokumentasi budaya, dan selanjutnya itu ada fungsi Tari Mainang. Tari Mainang memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat Melayu yaitu fungsi hiburan. Fungsi hiburan itu sebagai pertunjukan seni dan hiburan masyarakat. Yang kedua, fungsi adat sebagai bagian dari acara adat Melayu seperti pernikahan dan penyambutan tamu. Selanjutnya, fungsi pendidikan untuk mengajarkan kesopanan, tata krama, disiplin, dan kerjasama. Selanjutnya ada fungsi pelestarian budaya sebagai upaya menjaga identitas budaya Melayu agar tidak hilang. Kemudian itu ada ciri khas Tari Mainang. Tari Mainang memiliki beberapa ciri khas, antara lain yaitu gerakannya lembut dan anggun, dibawakan secara berpasangan oleh lelaki dan perempuan, menggunakan irama musik Melayu, menampilkan nilai kesopanan dan etika, dan memiliki tempo gerak yang sedang dan teratur. Kemudian itu ada gerak Tari Mainang. Gerak Tari Mainang menggambarkan proses perkenalan muda-mudi Melayu yang penuh dengan sopan santun. Beberapa ragam gerakannya meliputi yang pertama melenggang, maju mundur, gerak hormat, petik bunga, tabur bunga, serta gerak silat Melayu.
Gerakan ini dilakukan secara halus dan teratur sehingga mencerminkan kelembutan budaya Melayu. Selanjutnya kita masuk ke busana tari Mainang. Pada penari perempuan biasanya menggunakan kebaya Melayu, kain songket, selendang, dan hiasan kepala. Kemudian pada penari laki-laki biasanya menggunakan baju Melayu, kain samping, serta songkok atau tanja. Busana tersebut menunjukkan identitas budaya Melayu yang sopan dan elegan. Selanjutnya nilai budaya dalam tari Mainang. Pertama ada nilai kesopanan. Tari Mainang mencerminkan kesopanan masyarakat Melayu melalui gerakan lembut, santun, dan penuh etika. Penari menjaga sikap tubuh dan perilaku selama pertunjukan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Yang kedua adalah nilai keharmonisan. Tarian ini dibawakan secara berpasangan sehingga menunjukkan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu ada nilai penghormatan terhadap adat. Tari Mainang sering dipentaskan dalam acara adat Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu sangat menghargai tradisi dan warisan budaya leluhurnya. Yang keempat ada nilai pendidikan karakter. Melalui tari Mainang, penari belajar disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kerjasama. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima ada nilai estetika. Gerakan yang halus, musik yang lembut, dan busana adat yang indah menciptakan nilai keindahan dalam tari Mainang. Yang keenam ada nilai sosial. Tari Mainang menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan kebersamaan masyarakat melalui kegiatan pertunjukan budaya. Yang ketujuh itu ada nilai pelestarian budaya. Tari Mainang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk pelestarian budaya Melayu agar tetap dikenal oleh generasi muda. Baiklah, kita masuk ke aspek onotologi, epistemologi, dan aksiologi dalam tari Mainang. Pertama ada aspek onotologi. Onotologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu objek. Dalam tari Mainang, aspek onotologi terlihat pada keberadaan tarian ini sebagai karya seni tradisional Melayu yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Tari Mainang bukan hanya sekedar gerakan tari, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya Melayu. Keberadaan tari ini terlihat dari yang pertama itu gerakannya yang lembut, musik Melayu yang khas, penggunaan busana adat, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, secara onotologi, tari Mainang merupakan warisan budaya yang memiliki keberadaan nyata dalam kehidupan masyarakat Melayu. Yang kedua itu ada aspek epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Dalam tari Mainang, pengetahuan mengenai tarian ini diperoleh melalui pewarisan budaya, pembelajaran di sanggar tari, pendidikan seni budaya di sekolah, latihan bersama pelatih tari, serta pertunjukan adat dan budaya. Dahulu, pembelajaran tari Mainang dilakukan secara lisan dan praktik langsung dari guru tari kepada muridnya. Saat ini, pengetahuan tentang tari Mainang juga dapat diperoleh melalui buku, jurnal, video pembelajaran di media digital. Dengan demikian, secara epistemologi, tari Mainang merupakan seni budaya yang dipelajari melalui proses pendidikan, pengalaman, dan pewarisan budaya. Yang ketiga ada aspek aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan manfaat suatu hal dalam kehidupan manusia. Dalam tari Mainang, aspek aksiologi terlihat melalui fungsi dan manfaat tari ini bagi masyarakat. Tari Mainang memiliki berbagai manfaat, yaitu sebagai hiburan, media pendidikan karakter, sarana pelestarian budaya, mempererat hubungan sosial, dan memperkenalkan budaya Melayu kepada generasi muda. Selain itu, tari Mainang juga memiliki nilai estetika melalui gerakan yang indah, musik yang lembut, dan busana adat Melayu yang elegan. Dengan demikian, secara aksiologi, tari Mainang memiliki nilai budaya, sosial, pendidikan, dan estetika yang penting bagi kehidupan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan contoh tari Mainang. Baik, ini dia.
Baiklah, itu contoh dari tari Mainang, kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Baiklah, kesimpulan dari video saya pada hari ini adalah tari Mainang merupakan tarian tradisional Melayu yang memiliki nilai sejarah, budaya, pendidikan, sosial, dan estetika yang tinggi. Tarian ini berkembang dari lingkungan istana kerajaan, hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Gerakan yang lembut dan sopan mencerminkan nilai kesantunan budaya Melayu sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Tari Mainang memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya Melayu. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan hubungan sosial masyarakat. Baiklah. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.